Pihak keluarga SMK di Kota Semarang yang ditembak polisi buka suara soal proyektil peluru yang masih bersarang di tubuh korban. Penerapan PPN 12% diperkirakan justru akan melemahkan perekonomian masyarakat. Bahkan sebagian masyarakat kelas menengah terpaksa harus pindah ke desa agar roda perekonomian terus berputar. Mengenal sosok Sri Hastuti, tak hanya berprofesi sebagai guru, namun juga pelatih sepak bola putri tanpa meminta bayaran. Saudara, apa kabar Anda? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta bersama saya, Novelia Hasanah. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara, fakta baru terungkap pada kasus polisi tembak siswa SMK di Kota Semarang. Proyektil peluru di tubuh korban baru diambil saat otopsi ulang. Keluarga korban mengaku tidak mengetahui bahwa tubuh korban masih ada proyektil saat dibawa pulang dari rumah sakit. Pihak keluarga siswa SMK korban penembakan polisi di Kota Semarang buka suara terkait proyektil peluru yang masih bersarang di tubuh korban. Pihak keluarga menyatakan tidak mengetahui bahwa di tubuh jenazah masih ada proyektil peluru. Bahwa masih ada proyektil di tubuhnya Gama itu setelah kita sebenarnya nggak tahu. Sempat melihat. Berarti tidak ada keterangan dari rumah sakit juga ya? Satu. Enggak, kita melihat jenazahnya kan dari rumah sakit sudah dikafani ya, jadi kita melihat cuma wajahnya saja sih. Oke, berarti memang keluarga tidak diberitahu bahwa masih ada proyektil di tubuhnya Gama. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto mengatakan bahwa proyektil masih bersarang di tubuh korban karena keluarga sebelumnya menolak untuk otopsi jenazah. Namun kemudian polisi mengajukan otopsi ulang, termasuk mengambil barang bukti proyektil peluru yang masih ada di jenazah korban. Pada saat almarhum dibawa ke rumah duka, namun dari pihak kepolisian meyakini bahwa proyektil tersebut masih berada di tubuh korban. Oleh karena itu, untuk permintaan otopsi kan harus ada izin dari keluarga. Dan akhirnya setelah korban sudah dimakamkan, kita mohon untuk proses penyidikan dilaksanakan ekshumasi, baru pihak keluarga mengizinkan untuk dilakukan pembongkaran atau ekshumasi tersebut. Untuk mengusut kasus polisi tembak siswa SMK di Kota Semarang, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah menggelar prarekonstruksi ulang. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, saudara, untuk mengusut kasus polisi tembak siswa SMK di Kota Semarang, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah menggelar prarekonstruksi di 4 titik. Prarekonstruksi yang berlangsung pada Rabu malam digelar di 4 titik, mulai di Jalan Simongan Kota Semarang, di mana korban dan Aibda RZ bertemu, hingga Jalan Candi Penataran tempat terjadinya penembakan. Pelaksanaan prarekonstruksi kali ini bagian untuk mendalami kronologi kejadian. Kemudian untuk kegiatan penyidikan terhadap kasus penembakan oleh anggota yang dilakukan oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, semalam kita sudah melakukan prarekonstruksi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh para penyidik untuk menambah atau mendapatkan wawasan pemahaman tentang rangkaian peristiwa penembakan yang oleh anggota tersebut. Prarekonstruksi kasus polisi tembak siswa SMK di Kota Semarang yang digelar oleh Polda Jawa Tengah berlangsung sekitar 1,5 jam. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Penerapan PPN 12% diperkirakan justru akan melemahkan perekonomian masyarakat. Bahkan sebagian masyarakat kelas menengah terpaksa harus pindah ke desa
agar roda perekonomian terus berputar. Nantikan informasinya usai jeda. Masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Sanah. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menanggapi pernyataan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, yang menyebut Jokowi dan keluarga sudah bukan lagi kader PDI Perjuangan. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo merespon terkait pernyataan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, yang mengatakan, ia, anaknya Gibran Rakabuming Raka dan menantunya Bobi Nasution bukan lagi kader PDI Perjuangan. Jokowi mengartikan pernyataan Hasto tersebut, PDI Perjuangan menjadi partai perorangan. Saat ditanya apakah dengan begitu kini ia tidak terafiliasi dengan partai, Jokowi kembali menjawab dengan hal yang sama. Jokowi tidak menjelaskan secara spesifik apa yang ia maksud dengan partai perorangan. Pak Hasto menyatakan bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah bukan lagi dari partai perorangan. Iya, berarti partainya perorangan. Artinya berarti Pak Jokowi tidak terafiliasi dalam partai sekarang ya? Partainya jadi perorangan. Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut Jokowi dan keluarga sudah bukan anggota PDI Perjuangan. Meski Jokowi mengklaim masih menyimpan kartu tanda anggota atau KTA PDI Perjuangan. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, Saudara, penerapan PPN 12% dan pungutan atau tarif lainnya di tahun 2025 dampaknya diperkirakan justru akan melemahkan perekonomian masyarakat, khususnya kelas menengah. Bahkan dari mereka terpaksa harus pindah ke desa agar roda perekonomian tetap berputar. Banyaknya pungutan di tahun 2025 akan berdampak pada perekonomian masyarakat, khususnya kelas menengah. Demi memenuhi kebutuhan pokok, masyarakat kelas menengah terpaksa harus mengurangi pengeluaran. Garnesia salah satunya. 20 tahun tinggal di Bekasi, Jawa Barat, Garnesia memutuskan pindah ke kampung halaman suaminya di Dukuh Sukoyoso, Kecamatan Belado, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Biaya kebutuhan hidup di kota besar yang bertambah membuat ibu 3 anak ini harus pintar menyesuaikan keadaan. Pindah dari Bekasi, Jawa Barat terpaksa dilakukan, padahal sang suami masih bekerja di Jakarta. Sebagai ibu rumah tangga, Garnesia harus pintar menyiasati penghasilan suaminya dengan pengeluaran rutin setiap bulannya, termasuk sejumlah cicilan. Apalagi adanya rencana pemerintah yang akan menerapkan PPN 12% akan membuat pengeluarannya semakin bertambah dan membuatnya harus lebih pintar mengelola keuangan. Bahkan untuk menambah penghasilan suaminya, Garnesia memilih berjualan es di rumah walaupun hasilnya hanya cukup untuk menambah uang saku anaknya. Dari sana saya makanya pindah ke sini karena UMR di sana, di UMR suami kan gaji suami udah nggak mencukupi gitu ya, apalagi kan banyak potongan-potongan kayak pajak kan besok naik, terus apa dibagi-bagi di kebutuhan tuh kayaknya udah nggak cukup gitu. Iya. Nah itu paling menyiasatinya ya kayak gini, sekarang kita harus ngalah LDR sama suami yang di Jakarta, saya yang di sini. Kalau kita sama-sama di sana kan ngontrak juga kan, biaya sekolah juga. Nah buat menyiasati yang ada banyak potongan-potongan di itu kayaknya ya kita mengurangi kebutuhan gitulah, mengurangi itunya. Belanja di sini juga lebih murah di sini. Terus sekolah juga di sini anak-anak masuknya kan di negeri gratis. Kalau di sana kemarin kan sekolah anak-anak masuknya di swasta. Kalau swasta juga lumayan biayanya.
Diharapkan pemerintah lebih baik dalam mengambil keputusan agar masyarakat tidak semakin nelangsa. Danang Prakosa, Kompas TV, Batang, Jawa Tengah. Sementara itu, saudara, sebanyak 132 keluarga transmigran resmi diberangkatkan ke berbagai daerah tujuan di luar Jawa, seperti Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Para transmigran akan menerima fasilitas berupa lahan pertanian, rumah tinggal, alat pertanian, dan bantuan biaya hidup selama 1 tahun. 132 keluarga transmigran asal Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur ini terdiri dari 121 keluarga transmigran sesuai program transmigrasi dari Kementerian Transmigrasi, 10 keluarga inisiatif dari pemerintah daerah Konawe, serta 1 rumah kosong milik Kementerian Transmigrasi yang diisi oleh 1 keluarga transmigran. Para peserta transmigrasi ini akan menerima fasilitas rumah tinggal dan lahan pertanian seluas 2 hektar, alat pertanian serta bantuan biaya hidup selama 1 tahun. Dengan program itu 121 kepala keluarga, tetapi kita juga ada tambahan. Jadi tambahan itu adalah hasil inisiatif dari pemerintah daerah di Konawe, 10 kepala keluarga. Kemudian Kementerian Transmigrasi juga ada 1 rumah hunian yang masih kosong, kita renovasi, kita perbaiki 1 lagi. Jadi total keseluruhan 132 kepala keluarga. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono tak hanya mengapresiasi Kementerian Transmigrasi, namun juga berterima kasih kepada para transmigran yang menjadi pionir dan peladang di tempat baru. Pemerintah akan terus hadir untuk memastikan kehidupan yang lebih baik. Sekali lagi, masyarakat yang sudah merelakan diri dan sekaligus memiliki keberanian untuk bisa membuka lembar baru, pekerjaan, kehidupan, masa depan buat keluarga termasuk anak istrinya, ini bisa benar-benar baik. Salah seorang peserta transmigrasi asal Kabupaten Semarang, Jawa Tengah mengaku ikut transmigrasi untuk merubah nasibnya. Sebab selama ini dia hanya bekerja serabutan. Pengen merubah nasib saja Pak, supaya lebih baik ya. Sebelumnya apa? Pekerjaan serabutan Pak, ya kadang bangunan, kadang ikut pertanian, kadang juga ini pokoknya serabutan lah Pak kerjanya. Sebelum diberangkatkan, para transmigran ini juga dibekali skill untuk berwirausaha, terutama bidang pertanian sesuai daerah tujuan, sehingga tidak hanya berbekal keberanian dan kemauan saja. Harapannya potensi alam Indonesia bisa tereksplor dengan baik tanpa merusak lingkungan. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Mengenal sosok Sri Hastuti tak hanya berprofesi sebagai guru, namun juga pelatih sepak bola putri tanpa meminta bayaran. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Sanah. Sebanyak 2.500 bibit pohon cemara laut ditanam di pesisir pantai di Kabupaten Batang, Jawa Tengah yang tergerus oleh abrasi. Kegiatan ini merupakan upaya mencegah abrasi yang semakin parah dan sekaligus untuk melestarikan lingkungan. Penanaman pohon yang digagas oleh PT Kawasan Industri Terpadu Batang bersama relawan, pelajar, dan sejumlah instansi lainnya di Pantai Jodo ini tak hanya memperingati Hari Sukarelawan Internasional, namun penanaman cemara laut juga bertujuan untuk mengurangi laju abrasi di kawasan pesisir. Ada 2.500 cemara laut yang ditanam mulai dari pesisir Pantai Jodo
di Kecamatan Gringsing hingga Pantai Celong di Kecamatan Banyu Putih. Pemilihan lokasi penanaman cemara laut juga memiliki sejumlah alasan seperti potensi kerusakan lingkungan pesisir cukup besar, kemudian upaya penanganan risiko juga mesti disegerakan dan digencarkan agar abrasi tidak semakin parah. KITB perwujudan komitmen terkait dengan ESG salah satunya adalah bagaimana kita menjaga kelestarian lingkungan. Aksi nyata adalah kerjasama dengan kawan-kawan relawan, dengan Dirjen Perbendaharaan dan juga dengan Pemkab Batang, kita melakukan aksi penanaman tanaman di pesisir pantai Jodo sampai dengan Pantai Celong. Saya pikir ini inisiasi yang akan kita lanjutkan. PJ Sekda Kabupaten Batang Ari Yudianto mengatakan banyak area pesisir pantai di Kabupaten Batang mengalami kerusakan, terutama abrasi hingga akhirnya tenggelam. Karena ini Pantai Jodo pun juga potensi. Kita lihat permukaan air akan selalu naik, sementara terkait dengan daratan pun nggak ikut naik. Ya, sehingga bagi dari kepedulian dari PT KITB, adanya CSR untuk penanaman pohon ini sangat baik. Dan harapan kita seperti tadi kita sampaikan, harapan kita bukan hanya di pesisir, tapi ada di atas. Karena kawasan itu butuh air. Akibat abrasi di Kabupaten Batang Barat, garis pantai sudah ada yang mundur hingga mencapai 100 meter masuk ke daratan. Hal yang sama juga bisa terjadi di wilayah Batang Timur. Sehingga untuk mencegah abrasi, kegiatan penyelamatan lingkungan harus kerap dilakukan, seperti penanaman cemara laut. Ari Himawan, Kompas TV, Batang, Jawa Tengah. Sementara itu, untuk menyelamatkan lahan kritis di wilayah Bendan Dubur, Kota Semarang, ratusan mahasiswa menanam ribuan pohon produktif. Upaya untuk menyelamatkan lahan kritis di wilayah Bendan Dubur, Kota Semarang ini memang tidak mudah. Ratusan mahasiswa harus berjuang dengan melewati jalan yang curam dan licin untuk menuju lokasi lahan kritis yang akan ditanam 1.412 pohon produktif. Rektor Sugia Pranata Catholic University, Ferdinandus Hindiarto mengatakan, aksi menyelamatkan lahan kritis ini diharapkan tak hanya bisa menumbuhkan sikap cinta lingkungan dan bumi di kalangan mahasiswa, namun juga melindungi dan melestarikan lingkungan di kawasan kampus. 1.400 lebih pohon yang hari ini kita tanam, lalu sudah disiapkan semua lahannya, termasuk instalasi untuk nanti penyiraman ketika kemarau. Jenisnya? Macam-macam, tapi lebih banyak yang jenis buah gitu ya. Mangga, jambu, durian dan sebagainya, alpukat. Jadi selain untuk menguatkan bumi, tetapi juga siapa tahu nanti berbuah. Adapun jenis pohon produktif yang ditanam untuk menyelamatkan lahan kritis diantaranya pohon beringin, kepoh, mangga, nangka, alpukat, sawo, dan pohon pete. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita beralih ke topik olahraga, saudara. Dunia sepak bola selama ini identik dengan kaum Adam. Namun tidak bagi Sri Hastuti, warga Nogotirto, Sleman, Yogyakarta. Selama puluhan tahun, Sri Hastuti tak hanya mengandalkan diri sebagai guru, namun juga rela menjadi pelatih sepak bola putri tanpa meminta bayaran. Lalu seperti apa sosok dari Sri Hastuti, sang pelatih sepak bola tanpa pamrih tersebut? Berikut liputannya untuk Anda. Tak banyak yang mengenal sosok Sri Hastuti, warga Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta ini. Wanita kelahiran Sleman 4 Juli 1966 ini, sejak puluhan tahun silam, rela menggeluti dunia sepak bola. Meski sepak bola identik dengan olahraga kaum laki-laki, namun ia tetap setia menjaga eksistensi olahraga sepak bola di bawah bendera Putri Mataram, sebagai salah satu klub sepak bola putri yang kerap mencetak pemain untuk tim nasional putri Indonesia. Sri Hastuti melatih klub Putri Mataram yang berbasis di Yogyakarta sejak tahun 2005. Sebelumnya, Sri Hastuti adalah pemain tim nasional putri yang pernah memperkuat Indonesia di Piala Asia Hong Kong di tahun 1989. Sri Hastuti menyebut kecintaannya pada sepak bola membuatnya terus membina dan melatih klub Putri Mataram, meskipun secara finansial pembina sepak bola putri sama sekali tidak menjanjikan. Bahkan tak jarang harus merogoh kocek pribadi. Saya sudah terlanjur mencintai sepak bola. Kemudian
saya masih sedikit mempunyai ilmu yang bisa saya tularkan atau bisa saya berikan kepada anak didik saya. Saya menjadi pemain sepak bola sudah dari tahun 80-an, kemudian menjadi pelatih jadi tahun 2005 sampai sekarang, sehingga saya tetap fokus. Kami yang di daerah selama ini memang kurang perhatian, sama sekali tidak ada perhatian terhadap kami. Jadi kami ini latihannya mandiri, kalau mau ada mengikuti turnamen itu pun kami dengan biaya sendiri. Sepak bola adalah kegiatan yang dilakoni Sri Hastuti di sela kesibukannya menjadi Kepala SD Negeri Ngrenak, Godean, Sleman, Yogyakarta. Sri Hastuti harus membagi waktu agar tanggung jawabnya sebagai kepala sekolah tetap terlaksana, namun juga tetap bisa membina tim Putri Mataram yang berdiri sejak 1971 tetap bisa berprestasi. Sesama rekan guru pun mengungkapkan Sri Hastuti adalah sosok yang terus mengingatkan siswa untuk berperilaku ramah dan sopan. Di sekolah beliau selalu mengajarkan 3S, yaitu senyum, sapa, salam kepada warga sekolah, terutama kepada siswa yang datang itu selalu kita menegur, ya, Assalamualaikum, selamat pagi, seperti itu, supaya anak-anak bisa dekat sama guru, terutama pada Bapak Ibu guru. Para pesepak bola Putri Mataram mengenal sosok Sri Hastuti adalah orang yang sabar dan terus mendorong anak-anak asuhnya memiliki mental kuat di lapangan dan bisa berprestasi hingga tingkat nasional. Menurut saya itu coach yang paling sabar, paling bisa mengerti pemain-pemainnya, dan bisa memotivasi di saat pemain itu mungkin dalam keadaan down, mungkin mentalnya pada saat di lapangan itu mungkin agak down karena mungkin lawan yang keras. Dia itu sabar, paling sabar banget di situ. Terus coach Sri Hastuti itu ngajarin kita bagaimana sepak bola yang baik dan benar, dari benar-benar dari dasar, dari nol sampai kita bisa ke event-event yang di nasional atau di Jawa Tengah. Mereka berharap pembinaan atlet sepak bola putri ini lebih diperhatikan mulai tingkat grassroots, akademi hingga profesional agar prestasi olahraga sepak bola mampu berkiprah tidak hanya tingkat nasional namun juga internasional. Ahmadi, Kompas TV, Sleman, Yogyakarta. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Novelia Hasanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.